Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Hesti Pratiwi, saya sendiri, ada juga Muhammad Hafiz, Muhammad Lukman, dan Rakan Lawahid. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar yang sudah kami kerjakan, yaitu aplikasi tentang sistem portofolio Biomi atau Best of Me. Di mana sistem aplikasi ini dibuat dengan tujuan supaya menjadi wadah bagi kreator dalam mengekspos karyanya. Latar belakang mengapa kami mengambil tema Best of Me, yaitu karena berangkat dari kami ingin membuat sebuah wadah untuk para komunitas atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kreatif yang akan menampilkan berbagai karya atau produk yang telah dibuat kepada pengguna Biomi lainnya. Jadi para pengguna Biomi nanti dapat membeli suatu karya atau produk yang dihasilkan atau dipublish dalam situs ini. Selanjutnya, pada flow-nya, ini terbagi menjadi 3 bagian, mana ada dari sisi user, sisi sistem, dan sisi admin. Di sisi user ini, user dapat melakukan registrasi, login, serta update profil dirinya sendiri. Selain dari itu, user juga dapat melakukan pembelian transaksi terhadap portofolio yang akan user beli. Setelah proses transaksi itu selesai, user juga dapat mendownload portofolio yang telah dia beli. Selanjutnya, dari sisi sistem ini akan melakukan validasi data yang tadinya data dari user, seperti data pribadi yang apakah itu sudah sesuai dengan kriteria dari sistem ini atau tidak, dan juga ada validasi pada saat pembayaran. Jadi sistem akan mengecek apakah user ini telah melakukan pembayaran pada order ID tertentu. Selanjutnya yaitu di bagian admin. Admin ini dapat melakukan laporan transaksi atau menerima laporan transaksi yang sudah user lakukan. Di admin ini sendiri juga dapat melakukan CRUD portofolio dan CRUD dari kategori yang nanti akan digunakan dalam sistem ini. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada IRD-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang menjelaskan IRD. Dalam sistem portofolio ini, kami menggunakan beberapa tabel, diantaranya customers, categories, product, order detail, user, dan payment. Di dalam customer, terdapat number variable, customer ID, name, email, password, update date, dan update date. Pada kategoris, ada ID, name, parent ID, slab, create date, dan update date. Untuk produk, di dalamnya ada ID, name, kategori ID, description, image, price, status, create date, and update date. Untuk order, di dalamnya ada order ID, invoice, customer ID, customer name, snap token, total, status, ref status, create date, dan update date. Untuk order detail, ada order detail ID, product ID, price, create date, dan update date. Untuk user, ada ID, name, email, password,
remember token, create date, update date. Dan yang terakhir payment, ada di dalamnya yaitu payment ID, order ID, name, transfer to, transfer date, amount, status, create date, dan update date. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Rakan. Oke. Dalam portofolio, kita juga mengenal apa itu sebuah kategori. Kategori itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengklasifikasi sebuah portofolio menjadi beberapa klasifikasi yang ditentukan oleh admin. Misalkan tujuannya sendiri yaitu untuk memudahkan user untuk mencari apa yang dia inginkan dari portofolio tersebut. Misalkan saya seorang user, saya ingin mencari sebuah portofolio dalam bentuk kategori teknologi, maka yang akan kita cari si klasifikasi portofolio tersebut adalah di bidang teknologi tersebut. Misalkan kita akan mengisi kategori dengan teknologi, maka kita akan ketik teknologi di bagian field-nya. Kita klik, maka sudah kita tambahkan akan muncul sebelah kanan untuk kategori si portofolio tersebut yang sudah kita rancang. Selain itu, kita juga di dalam sisi admin ini, kategori ini sendiri juga bisa dihapus atau bisa diganti dalam penggunaannya, sesuai dengan kebutuhan apa saja yang nanti berkembang ke depan gitu, klasifikasi dari portofolio tersebut. Oke. Oke, dalam misalkan kita akan mengedit kategori, maka kita akan memasukkan sama dengan yang tadi nama kategorinya, maka akan langsung diedit. Gitu. Jika kita akan menghapus, langsung klik tombol hapus tersebut, maka kategori yang tadi kita akan hapus maka akan menghilang dalam tabel yang ada di sebelah kanan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat portofolio ya. Untuk bagaimana sih kita membuat portofolio di dalam sebuah web ini gitu, agar nanti si user bisa membeli sebuah portofolio tersebut di web ini. Oke, pertama kita tambah untuk portofolio ini sebelah kanan, maka kita akan juga menginputkan beberapa bagian, termasuk ada judulnya, ada isinya, deskripsi yang akan kita isikan dalam portofolio tersebut. Oke, kita contoh masukkan nama portofolio tersebut, lalu kita lihat deskripsinya. Setelah itu ada yang namanya status. Di sini ada dua status, yaitu ada publish dan draft. Di sini publish sendiri yaitu statusnya apabila kita memilih publish dan kita tambahkan, portofolio akan terlihat di web kita gitu, akan memunculkan untuk umum. Sedangkan draft akan disimpan untuk diri kita sendiri apabila ingin dipublish suatu saat nanti. Selanjutnya ada kategori. Dalam kategori ini adalah yang tadi kita masukkan sebelumnya, mana ada teknologi, ada kategori yang kita sudah masukkan sebelumnya, tinggal pilih salah satu apa yang Anda ingin masukkan nantinya. Oke. Misalkan kita pilih satu saja dan itu. Oke, print. Oke, harganya nanti kita masukkan ya untuk melihat nanti user apakah bisa membeli portofolio tersebut dengan harga yang dia inginkan itu. Oke, misalkan 20.000. Sekarang masukkan foto-foto yang akan kita masukkan nantinya. Ini bebas, terserah portofolio apa yang akan Anda bagikan kepada umum. Oke, setelah itu file dari portofolio tersebut agar nanti user setelah bisa membeli produk portofolio ini, user juga bisa mendownload si portofolio tersebut. Oke, setelah semuanya selesai, maka tinggal tambahkan saja. Yap. Setelah tambah, maka portofolio akan ada gitu. Kalau misalnya Anda memilih status publish, maka portofolio terbuka untuk umum. Di dalam portofolio ini juga sama seperti kategori, kita juga bisa mengedit, kita juga bisa menghapus. Contoh untuk mengedit,
Misalkan kita ganti jadi tes portofolio 1 ataupun apapun gambarnya. Oke, gambar yang kita pilih. Oke, acak aja. Oke, masukkan. Oke, file tetap, tinggal edit saja. Jadi, oke, filenya masukkan, nice. Oke, tambah. Oke, jika berhasil maka portofolio tersebut akan berubah dengan sendirinya yang apa yang kita mau sebelumnya. Selain itu juga portofolio juga bisa kita hapus. Setelah dihapus maka akan menghilang dari tabel yang tertera di depan. Oke. Selanjutnya ada pesanan. Siap. Nah, di dalam pesanan ini misalkan ada suatu portofolio yang muncul atau yang dicari oleh user, maka user tersebut misalkan ingin membelinya, maka jika sudah masuk ke dalam payment ataupun sudah memesan, maka laporan si pesanan tersebut akan muncul di admin untuk memberitahu bahwa ada pesanan yang masuk untuk membeli sebuah portofolio. Di dalam pesanan ini pun kita bisa melihat dari pesanan tersebut ataupun langsung dari beberapa bagian yang kita ingin lihat, misalkan namanya, nama pelanggannya. Kita bisa juga melihat portofolio harganya dan subtotal semua dari portofolio tersebut. Oke, nice. Oke, kembali. Sedangkan itu juga portofolio juga bisa pesanan juga bisa dihapus ya untuk meng-cancel atau menggagalkan sebuah pesanan tersebut. Oke. Di bagian laporan sendiri, di bagian laporan order sendiri, ini sama seperti pesanan, tapi di dalam bedanya di sini kita bisa mengekspor ya si pesanan itu menjadi sebuah dokumen untuk kita sendiri atau untuk admin bisa melihat bagaimana sih pesanan dalam misalnya jangka waktu sebulan ataupun jangka waktu setahun dalam penjualan si portofolio ini di dalam web tersebut. Oke, untuk di bidang admin saya rasa cukup untuk segitu ya untuk dalam ada 4 buah bagian dalam sebuah admin ini. Maka lanjut ke bagian user yang akan dipandu oleh Muhammad Hafiz. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian user. Di user sendiri, kalau misalkan kita belum login, kita bisa mengakses menu home dan melihat portofolio yang baru saja diupload oleh content creator ataupun admin. Dan bisa mengakses portofolio juga dan melihat kategori-kategori yang ada di Biomi ini sendiri. Kemudian setelah ini, kalau misalkan user pengen order portofolio yang ada di sini, user harus user bisa menambahkan ke keranjang add to chart di sini, dan portofolio berhasil ditambahkan ke keranjang. Setelah itu kita masuk ke keranjang. Nah, di sini ada list dari yang barusan kita pilih. Kita bisa langsung check out atau memilih portofolio yang lain. Tapi di sini kita akan langsung menuju ke menu check out saja. Check out. Dan di sini kita ada validasi. Kalau misalkan user belum login, harus login terlebih dahulu. Nah, karena saya tadi sudah membuat akun, jadi saya langsung login aja.
Dan setelah login, kita akan ditampilkan menu dashboard. Ada pesanan belum dibayar dan pesanan yang sudah selesai dibayar. Kemudian kita balik lagi ke keranjang untuk menyelesaikan order yang akan kita lakukan tadi. Kita langsung check out. Di sini ada daftar yang tadi sudah kita pilih. Kemudian bayar pesanan. Nah, di sini kita menggunakan payment gateway Midtrans. Jadi nantinya akan langsung muncul informasi seperti ini. Jumlah harganya, itemnya, dan customer detailnya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita harus mengisi nomor handphone terlebih dahulu, card number, dan expired date-nya. Kita isi dulu phone number. Kemudian kita masukkan card number-nya. Di sini karena masih mode tes, jadi kita akan menggunakan mode tes yang tersedia, yaitu yang sesuai dengan placeholder-nya yang di sini. Kita bayar sekarang. Transaksi sukses, kita klik done. Lalu pesanan nanti ada notif pesanan telah diterima. Nah, di sini juga setelah orderan kita selesai akan ada informasi dari pesanan yang kita lakukan, mulai dari invoice, nama kita sendiri, terus tanggal check out-nya, total pembayarannya, serta status pembayarannya. Status pembayarannya sendiri bisa kita lihat kita ada webnya, yaitu di Midtrans. Kita refresh terlebih dahulu. Dan tadi ini invoice ID-nya, dan sesuai di sini. Ini kita lihat sukses. Berarti itu artinya orderan yang kita lakukan itu sukses dan diterima oleh sistem. Kemudian kita juga bisa mendownload portofolio yang sudah kita beli. Misalkan kita download. Kita download. Dan kita bisa buka juga. Ini file yang tadi kita upload. Sesuai dengan yang tadi filenya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini menu lain dari user sendiri ada pengaturan. Di pengaturan kita bisa mengubah informasi dari diri kita, baik dari nama. Kalau email ini tidak bisa diubah karena unik. Dan kita bisa mengubah nama dan password. Misalkan kita ubah menjadi kita simpan. Dan profil berhasil diperbarui. Tadi sudah diubah menjadi Hafiz saja dan sudah berhasil. Kemudian kita bisa ke menu pesanan. Di menu pesanan sendiri, kita bisa melihat pesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan juga kita melihat detailnya. Detailnya sendiri sama seperti yang tadi. Ada informasinya dan kita bisa mendownloadnya. Untuk user, segitu flow yang bisa kita tampilin. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi ke
Saudari Hesti, silakan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan untuk presentasi tugas besar yang telah kami kerjakan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan dan kami terbuka untuk kritik dan saran terhadap sistem portofolio yang sudah kami kerjakan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.